Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Noto Tutorial. Kali ini saya akan membagikan tutorial MS Excel, yaitu tutorial MS Excel dari tingkat basic sampai tingkat mahir, atau tutorial Microsoft Excel untuk pemula mulai basic sampai mahir. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat tutorial, yaitu cara membuat tabel sederhana di MS Excel. Kita kali ini di tahap awal ini kita akan mempelajari bagaimana kita membuat tabel sederhana di MS Excel. Oke, untuk awalnya ini kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. Di sini pilih Excel sini. Kita tunggu, kita klik yang blank ini aja. Nah, dari sini, atau bisa diketikkan dari sini, tekan Excel gitu aja, langsung dia akan muncul. Kita klik di sini, kita pilih blank workbooknya ini. Jadi di awal kita akan bikin tabel sederhana seperti ini ya. Kita mulai saja. Ini judulnya ini tabel data siswa. Kita mulai dari sangat sederhana ya. Nanti kita step by stepnya akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke. Yang tahap pertama kita mulai dari awal tadi ya. Setelah kita buka program MS Excel, kita kasih jarak dari atas ini satu baris, yang sini satu kolom ya. Jadi ini adalah namanya baris, kemudian ini adalah kolom. Jadi A, B, C ini kolom, barisnya 1, 2, 3 ini baris. Di menu-menu ini apa ini? Shortcut ini nanti kita jelaskan satu persatu, tapi bertahap langsung di prakteknya. Untuk pertama kita ketikkan aja di sel sini, ini namanya sel, ini kita bisa baca sel B2. Di sini ada keterangannya juga B2. Kalau misalkan di sini sel C6. Jadi kita ketikkan untuk judul tabelnya sini. Tabel judulnya yaitu data siswa. Oke, kita enter aja. Kemudian di sini tadi ada nomor, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Kita selisih satu baris, ketikkan nomor. Nah, untuk ini kita pakai huruf besar di keyboard, pencet caps lock, nanti akan muncul ini nomor. Kemudian yang kolom kedua itu nama. Kemudian yang nomor ketiga ini jenis kelamin. Kemudian kolom berikutnya tanggal lahir. Kemudian ini jenis kelamin, alamat. Oke. Nah, ini kan numpuk-numpuk ini tulisannya ya. Numpuk, kita rapikan dulu caranya. Ini di atas sendiri antara B sama C ini kita geser ke kiri atau ke kanan. Nah, awalnya kan tanda plus ini ya, tanda plus seperti biasa ini. Kalau kita arahkan ke sini dia ada tanda panah ke kiri ke kanan. Nah, ini kita geser. Nomor saya cukup sekian. Kemudian nama ini kan perlu agak lebar, kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Jenis kelamin ini, tanggal juga kita geser, alamatnya kita geser sekian. Bagaimana untuk menengahkan ini, senterkan ini? Nah, kita blok dulu di sini, kita klik, kemudian kita tarik ya, kita tarik ke kanan. Kalau misalkan lari ke kanan, ke bawah, ke atas, ini kita paskan aja di sini, kita klik lagi. Nah, kemudian kita di atas ini ada di alignment ini kita cari yang center. Nah, dia akan center ke tengah. Untuk huruf besarnya di sini
maksud saya tebal, B ini bold tebal. Kemudian kita pakai ukuran fontnya 12 ya, biar nanti sama rata, biar nggak mengulangi satu-satu. Kita klik, kita blok semuanya di sini di pojok kiri atas ini. Nah ini kita klik, dia akan ngeblok semua ini. Ini jenis fontnya kita atur, kita pakai Times New Roman aja yang umum, Times New Roman. Kemudian fontnya 12. Oke, udah ya, 12 seperti ini. Sebenarnya kalau jenis huruf ini bisa sesuai dengan selera. Saya biasanya pakai Verdana, atau kalau umumnya itu pakai Times New Roman. Kemudian ini judul tabelnya mulai sini kan sampai sini nih. Nah kita blok aja sini, kita blok, kita tarik ke kanan. Ada cara yang lainnya untuk ngebloknya ini. Misalkan klik di sini di sel B2, kemudian di keyboard pencet shift, klik di yang paling akhir sini. Nah, dia akan ngeblok semua. Untuk menengahkan pakai margin and center ini. Nah, otomatis dia akan center. Jadi beberapa kolom ini dia akan di merger atau dijadikan satu. Huruf tebal kita tebalkan dulu, kita tebalkan, kemudian jenis hurufnya sama, besar fontnya kita naikkan satu tingkat. Tadi yang 12 kan, sekarang 14 biar kelihatan. Oke, kita bikin 10 aja ya. Kita ketikkan angka 1 kemudian 2. Untuk membuat angka berurutan sampai 10 nomor ini, caranya cukup klik 2 ini, 2 baris ini, kemudian di pojok ini, pojok bawah kanan ini ada kotak ini, kita klik, kita tarik ke bawah. Nah seperti ini. Ini kalau kita cuma misalkan 10, 20 bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan barisnya ini sampai ribuan, 10.000 atau 20.000, itu ada cara yang tercepat, tidak menggunakan menarik seperti ini. Ada di tutorial saya di channel saya ini. Nanti kita bahaslah di sini. Kemudian ini kan lurus kanan ya, kita senterkan seperti biasa. Di sini alignmentnya ini pilih yang center. Nah, kita ketikkan nama di sini, kita samakan aja namanya ya, Dewi Sartika Siti Fatimah. Ini saya ketikkan dulu. Siti Fatimah Agus Budiono. Oke, jenis kelaminnya Dewi Sartika ini perempuan, kita ketik P aja. Ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, laki-laki, 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 perempuan, laki-laki. Tanggal lahirnya ketikkan, kita contoh aja ya, misalkan 12 Februari 2005, 12 Februari 2005, 10 Januari 2005, 17 Mei 2005.
alamatnya Jalan Sudirman, Jalan Antasari. Jalan Kartini. Oke, ini sudah kita ketikkan, tinggal kita rapikan ya. Kalau misalkan kita takut ini datanya misalkan tiba-tiba mati lampu atau mati laptop kita, sebaiknya kita simpan dulu filenya supaya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, file kita sudah tersimpan. Caranya di file, kemudian save atau save as ini bisa, kemudian cari folder tempat kita untuk menyimpan. Oke, saya mau menyimpan di D, kemudian di folder saya, kemudian di Excel file latihan. Nah, ini kan mulai basic sampai misalkan foldernya belum ada, mau bikin folder lagi, maaf, kita bikin folder lagi. Caranya gini, misalkan mau folder baru lagi ya, misalkan kita mau bikin folder lagi, caranya di sini ada new folder, klik di sini new folder, misalkan ini tutorial Excel pemula sampai akhir. Nah, kita klik sini, ini foldernya, kita pilih foldernya, kemudian kasih namanya di sini, nama filenya. Nanti dalam satu folder ini kita bisa menyimpan beberapa file. Yang pertama ini file misalkan membuat tutorial membuat tabel sederhana. Kita kasih angka 1 di depannya biar nanti berurutan, kemudian dipencet save-nya ini, maka dia akan sudah tersimpan di dalam foldernya. Oke, kita rapikan dulu tabel kita. Tabelnya ini kan ada garisnya di sini, di sini. Kita kasih satu garis lagi di bawahnya. Kemudian caranya untuk bikin garis-garisnya, kita klik kanan. Di sini ada format cell. Kemudian pilih border. Nah, di sini yang ini sudah ada panduannya ini, non outline insetnya. Jadi kita di pinggirnya ini kita pakai garis 2 ini, bisa garis tebal ini. Nah, saya pilih garis 2 ini, kita yang outline-nya nih. Maka di pinggirnya ini nanti akan garis 2. Kemudian yang di tengah ini, di tengah pemisah kolom ini saya pakai ini. Klik di tengah sini, klik. Kemudian untuk garis-garisnya ini saya pakai garis titik-titik sini. Boleh pakai ini atau boleh pakai ini, terserah. Saya suka yang pakai titik-titik ini. Klik di sini, dia akan otomatis di sini. Kalau sudah, baru klik OK. Nah, dia terbentuk kan ini garis-garisnya. Kemudian ini biar agak lebar, kita lebarkan sedikit. Nah, ini kan di bawah ini ya, tidak lurus ya. Caranya kita blok seperti ini. Kemudian di sini kita yang ini middle nih. Nah, dia akan ke tengah. Kemudian ini garis bawah ini biar bagus, kita kasih garis 2 ya. Klik kanan, caranya sama. Format cell, yang bawah ini kita garis 2 ini. Klik dulu di sini. Kalau misalkan garis tebal, klik dulu di sini, baru klik di sini. Karena saya ingin yang garis 2, maka saya klik garis 2 dulu. Jenis garisnya baru klik di sini tempatnya. Oke, jadi. Oke, ini terlalu lebar, kita geser ke kiri. Kemudian jenis kelaminnya ini kita tengahkan, caranya sama, kita tengahkan. Tanggal lahirnya boleh kita tengahkan. Kemudian alamatnya, oke, kita rata kiri aja. Oke, kemudian sudah, saya kira ini biar cantik.
ini kita di sel ini bisa kita kasih nama, misalkan yang bagian ini kita kasih kita kasih warna. Caranya di sini, ini warna kuning, nah dia akan menjadi warna kuning. Kemudian misalkan di ininya angkanya ini kita kasih warna lainnya, kita pilih, nah seperti ini bisa juga ya, kita sesuaikan sesuai dengan selera, atau bisa tanpa warna seperti ini. Ini kalau misalkan tadi sudah terlanjur misalkan kasih warna ini ya, untuk menghilangkannya misalkan udah lama, untuk menghilangkan ini sama pilih yang novel sini, jadi akan hilang warnanya. Oke, saya kasih warna seperti ini ya, ganti mas kuning. Kemudian yang nama ini kita kasih warna ini, kemudian yang jenis kelaminnya ini saya kasih warna ini. Untuk tanggal lahirnya kita kasih warna yang abu-abu ini. Untuk alamatnya kita kasih warna yang agak merah boleh, atau ini. Oke ya, udah jadi ya. Nah seperti ini, atau yang ini. Oke, yang ini bisa juga kita kasih warna, nah seperti ini, atau kita kasih warna merah, yang hurufnya kita kasih warna putih juga bisa seperti ini. Oke, kalau sudah pekerjaan kita selesai, jangan lupa kita save. Caranya di pojok kiri ini ada save, nah, dia akan tersimpan. Jadi setelah kita close nanti data kita aman. Itu untuk tutorial cara membuat tabel sederhana. Kemudian kita lanjut ke tutorial berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tutorial MS Excel kali ini. Kali ini kita akan belajar cara membuat daftar nilai siswa di MS Excel. Dari tutorial sebelumnya pembuatan tabel sederhana, untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat daftar nilai siswa di MS Excel. Jadi targetnya nanti kita bisa membuat daftar nilai siswa seperti ini ya. Jadi ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Ini nilainya, bagaimana kita nanti membuat tabelnya, kemudian membuat tulisan yang berdiri seperti ini atau miring seperti ini. Bagaimana kita nanti menjumlahkan nilainya ini, kemudian kita mencari rata-ratanya juga, rata-rata dari nilainya ini. Kemudian kita akan meranking. Jadi dari 15 siswa ini, contohnya ini 15 siswa ini, kita meranking, misalkan Galang Setiadi ini ranking berapa ya, ranking 2. Gimana caranya nanti kita bahas satu persatu, kemudian nilainya ini. Jadi dari misalkan ini dari rata-rata 75,20 ini dia dapat nilai apa, C kah atau D atau A gitu ya. Jadi ini sebagai contoh, jadi ini nanti ada nilai A, B, C ini. Jadi dari angka ini kita konversi menjadi huruf. Kemudian di keterangannya ini nanti dia lulus atau tidak lulus. Kita nanti ada bantuan tabel seperti ini. Nah, ini predikatnya. Nanti di sini predikatnya ini sangat memuaskan, cukup atau mengulang. Jadi kalau dapat nilai E rata-rata kurang dari 60, dia akan mengulang. Nanti kita buat contohnya ya. Kemudian selain itu kita akan mencari rata-rata kelas, nilai rata-rata kelas. Misalkan mata pelajaran matematika, dari 15 ini rata-ratanya berapa, rata-rata kelas nilainya misalkan 76,20. Selain itu kita bisa mencari nilai tertinggi, nilai tertingginya berapa, kemudian nilai terendahnya berapa. Nanti kita bikin ya caranya seperti apa dari masing-masing mata pelajaran ini. Ini nanti kita bisa juga menghitung jumlah dari 15 ini, jumlah siswa laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Ini semua otomatis ya, ketika ini nanti berubah atau salah mengentry di sini, nanti dia akan berubah juga secara otomatis di sini.
nanti kita bikin ya. Selain itu nanti Anda akan juga mendapatkan file ini, file masternya ini. Mungkin Anda kebingungan, nanti bisa untuk belajar bagaimana rumus-rumusnya ini, nanti bisa Anda tiru. Nah, seperti ini nanti bisa ditiru. Nah, seperti ini ya, seperti ini nanti bisa Anda tiru. Makanya nanti akan saya sertakan filenya ini, supaya bisa dicontoh untuk latihan di rumah. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Yang awalnya tentunya kita buka dulu program MS Excel-nya. Dari sini cari MS Excel seperti biasanya. Kita tunggu, kita pilih yang blank aja. Yang awal kita membuat judulnya ini ya, daftar nilai siswa kelas 8C semester 6. Daftar nilai kelas. Saya ketikkan dulu di sini. Saya kasih jarak ya. Daftar nilai siswa kelas 8 semester 6. Biar lebih mudah, ini saya pindahkan aja. Caranya memindahkan ini, mengkopinya ya. Jadi diklik di pojok kiri atas ini ya, di sini tanda ini, maka dia akan terblok semuanya. Kemudian Ctrl C pada keyboard, kita mau copy ke mana, misalkan di sheet ini ya, biar mudah. Nah, ini sheet untuk latihannya, yang ini sheet yang untuk yang kita contoh, kita geser aja di sini. Kemudian kita paste, Ctrl V. Oh maaf, sini saya ulang ya, sini Ctrl C, kemudian sini sini Ctrl V. Oke, sudah tercopy. Ini yang kita contoh, biar kita yang ini kita tutup aja biar mudah, biar nggak bolak-balik. Maaf. Dulu. Nah ini ya, ini tabel yang akan kita contoh. Kemudian ini adalah yang untuk latihan kita. Ini daftar nilai siswa kelas 8C semester genap. Yang pertama adalah nomor, kemudian nama siswa, tabel kedua yaitu nama siswa, kemudian tabel kedua kelas, jenis kelamin, sini kelas, kemudian jenis kelamin, kemudian tabel berikutnya ini ada nilai, kita ketikkan dulu di sini nilai. Nilai, pada nilai ini ada beberapa mata pelajaran, MTK Bahasa Indonesia, MTK Bahasa Indo, kemudian Bahasa Inggris, kemudian sebelahnya IPA IPS, Nanti bagaimana kita bikin hurufnya berdiri. Kemudian ada jumlah rata-rata di sini ya, ketikkan jumlah. Ini bisa di sini atau di sini, nanti kita atur ya, jumlah. Kemudian rata-rata, ranking, rata-rata. Sini ada ranking. Kemudian ada nilai huruf, predikat, keterangan. Sini nilai huruf, predikat, keterangan, predikat, keterangan.
Oke, ini tabelnya kita atur dulu, nomornya segini aja, kemudian nama siswanya segini, kelasnya sama ini ya, kemudian jenis kelaminnya sini, ini ada nilai dapat seperti ini nanti, kemudian rata-ratanya bisa ranking. Misalkan ini sini, ini ada cara cepat ya, bisa double klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini otomatis sama. Kita coba ketikkan 1, 2 atau dulu ya, 1, 2. Ini biar cepat saya copy aja namanya, Dewi Sartika. Untuk mengkopinya ini kita di sini, bisa di sini ya. Nah, kita copy, Ctrl C pada keyboard, kemudian di sini klik di sini, Ctrl V pada keyboard. Nah, ini kelasnya 8C, ini sama 8C. Jenis kelaminnya Dewi Sartika, ini kita pakai simbol saya P, ini P juga. Kemudian nilainya nilai 75, 76, 75, 76. Kemudian bahasa Indonesianya 80, 81. Kemudian bahasa Inggrisnya 7269, 7269. Untuk pelajaran IPA 6869, 6869, dan pelajaran IPS nya 8179, 8179. Oke, kita atur dulu. Ini untuk judul tabelnya. Nah, kita blok dari sini, kemudian pada keyboard pencet shift sampai mana, misalkan sampai sini, klik di sini, kemudian merger cell ini. Nah, seperti itu. Ini kita tebalkan, jenis hurufnya pakai ini aja, terus ukurannya kita besarkan. Oke, kemudian untuk ini kita bikin tabelnya dulu. Kita selisih 2, bisa ini 2 baris, kemudian klik kanan, kemudian format cell. Kita bikin tabelnya dulu ya, pilih bordernya ini, kita pilih yang dua garis ini pada outline-nya ini, pada pinggirnya ini kita pilih yang garis 2, kemudian yang tengahnya ini kita garis 1 seperti ini. Ini kita hilangkan dulu ya, ini yang ke atas ke bawahnya ini kita pakai ini, yang barisnya kita pakai titik-titik. Oke. Ini seharusnya kan seperti ini ya, kita kasih garis dulu aja. Yang bawah kita pakai ini ya, seperti ini, kemudian yang ini pakai garis ini untuk judulnya. Ini seharusnya kan jadi satu ini. Nah, ini jadi satu, seharusnya seperti ini kan. Ini caranya seperti ini, 2 baris ini, kemudian klik di mergernya nih, merger, kemudian nama siswa juga ini sama, untuk kelasnya ini kita merger juga, jenis kelaminnya juga, untuk nilainya ini kan, nah seperti ini ya, 1 baris seperti ini. Kita klik di sini, kita blok ya, kita merger juga ini. Nah, seperti itu. Kemudian jumlahnya, rata-rata, ranking, jenis huruf, predikat, keterangan ini sama, kita jadikan 1. Ada cara lainnya. Nah, setelah ini kita klik pada ini format pointernya ini, kita klik di mana sini, kita klik, sebenarnya sama aja sih, prosesnya sama aja nih. Nah, pakai cara ini susah juga. Pertanyaan, oke. Kemudian agar ini bisa di posisi tengah, nggak ke bawah, ini kita blok
jangan satu-satu kelamaan, nanti kita blok semuanya. Ini kita pilih yang middle di sini. Kalau di ini dia posisi di atas, ini middle di posisi tengah, dan di bawah ini adalah bottomnya. Nah, kalau yang kiri kanannya ini bisa pakai ini. Nah, seperti ini. Jadi itu kita bold dulu garisnya. Oke, udah ya, tinggal yang mana, yang ini. Ini kenapa nanti kita berdirikan biar lebih menghemat ya, menghemat tempatnya. Ini nggak usah Inggris IPA IPS nya nih. Caranya seperti ini kita blok dulu. Nah, kita blok dulu, kita geser. Untuk menggeser, misalkan kita menggeser misalkan 6 kolom ini, 5 kolom ini, kita jangan geser satu-satu gini ya, ini kelamaan. Caranya gimana? Kita blok yang mana yang kita geser ini dari atas ke bloknya ya, ada tanda panah ke bawah ini, baru ini ukurannya nanti akan sama, nanti akan seragam. Seperti ini. Ini kan kepotong nih, bahasa Indonesia misalkan seperti ini misalkan ya MTK ya. Ini kan kepotong tulisannya kan Indo Inggris, ini kepotong. Supaya tidak kepotong, ini kita buat berdiri. Caranya kita blok, kita bikin satu dulu ya, misalkan ini ya, kita blok, klik kanan, kemudian format cell, kita pilih yang ini arrangement. Pada sebelah kanan ini kita klik, kita geser. Ini derajatnya ya, garisnya ini derajat, misalkan mau 45 juga bisa, tapi kita inginkan yang ke atas seperti ini. Kalau sudah kita oke. Ke atas kan, yang ini belum. Kita ulang biar tidak satu-satu, kita blok semuanya ini, 5 kolom ini kita blok, kemudian klik kanan, format cell. Pada sini kita pilih yang arrangement ini, kemudian pada teksnya ini kita geser, kita tempatkan ke atas seperti ini, atau 90 derajat ini ya, kemudian oke. Seperti itu. Ini untuk posisinya bisa kita atur, misalkan dari bawah seperti ini, rata bawah, rata atas, middle, terserah selera. Misalkan kita pilih yang rata bawah, ini kita turunkan dikit biar cantik. Oke, udah jadi ya. Untuk jenis kelaminnya ini kita tengahkan, jenis kelamin juga kita tengahkan. Jenis kelaminnya ini bisa didirikan juga ya, seperti ini ya, klik kanan, format cell, pada arrangement ini kita pilih yang ke atas. Ini kan nggak perlu panjang-panjang gini, seperti ini. Oke, cukup mudah ngaturnya ya. Ini saya atur seperti ini. Apalagi, untuk memberi warna di sini, warnanya kolomnya, caranya seperti ini, kita blok, kemudian di atas ini pilih warnanya. Mau warna apa? Merah, biru, kita pakai warna kuning aja ya, sesuai selera Anda, sesuai teman-teman. Kita atur biar lebih cantik. Oke, ini udah kita masukkan. Nanti ini silahkan teman-teman masukkan contohnya nanti seperti ini. Kita masukkan biar tidak banyak nanti tidak durasinya video tidak panjang, nanti saya ketikkan dulu ini. Atau sekalian aja ya, kita copy aja di sini, kita copy. Caranya seperti ini, kan cuma ada 2 baris ya, sedangkan ini sampai 15. Caranya seperti ini, klik, misalkan kita mau nambah menyelipkan 2 baris, maka kita blok 2 baris, klik kanan, kemudian bukan dari sini aja, 2 baris, kemudian dari sini insert row. Maka dia akan menambah 2 baris. Kalau kolom, misalkan kolom ini 1 kolom,
kalau baris kan ke bawah ini, kalau kolom ke samping. Misalkan mau nambah 2 kolom, misalkan ada kolom lagi sebelum nama siswa ini, atau sebelum kelas ini ada kolom misalkan, jadi kliknya di sini nambah 2 kolom, insert kolom. Nah, dia akan nambah 2 kolom. Kita undo dulu. Nah, kita tidak tahu berapa baris, maka kita sembarang aja dulu ini. Nanti kalau kelebihan bisa kita delete, kalau kurang bisa nambah lagi. Oke, sekian. Misalkan segini, insert row ya. Nah, maka dia akan menambah. Nah, mudah kan? Ini saya namanya ini mulai Agus sampai Rahmat ini kita blok, kita copy. Kalau misalkan data ini belum ada, ya Anda harus mengetikkan nama satu persatu ya, supaya ini nanti maksud saya tadi biar cepat, saya copy aja namanya. Nah, ketika Anda mengcopy dari sini, misalkan ada kasus seperti ini kan garis titik-titik ya, sedangkan ini dia ngikutin ini, keikut garis yang ini. Nah, caranya gampang aja, kita blok, klik kanan, format cell seperti biasa, ke border. Yang kita inginkan kan ini tadi, yang seperti yang ini ya. Nah, maka dia akan ikutin. Untuk angkanya ini cukup gampang, cukup kita tarik ke bawah aja. Nah, ini kan cuma 15, jadi bisa kita dengan cara kita blok 2 ini. Nah, kemudian di pojok bawah ini kita tarik. Tapi kalau misalkan ini jumlahnya ini ratusan atau ribuan, kalau kita set ke bawah itu pegel ya. Ada caranya, nanti saya tunjukkan di video saya di channel saya ini, juga sudah saya ada tutorialnya itu bagaimana kita membuat angka otomatis dari 1 sampai 10.000 atau sampai 500.000 ada itu. Bisa juga dengan kelipatannya, misalkan kelipatan 1, 2, 4, 6, kelipatan genap atau ganjil itu bisa, atau kelipatan 5, 10 juga bisa. Cari aja di channel saya ini ada itu, atau saya kasih contoh aja ya. Contohnya misalkan seperti ini, saya mau bikin angka misalkan di sini. Bentar ya, ini saya cut dulu. Caranya ini kita blok dulu. Ini kelebihan, ini kan ini kelebihan, kita cut dulu biar ada ruang. Ini del di sini. Oke kan? Oke, gampang kan? Saya kasih contoh, misalnya tadi yang bikin angka ya 1, 2, 3, 4. Kalau cuma 10 sampai 20 atau sampai misalkan 25, 30 bisa kita share. Caranya gampang aja. Kita ketikkan aja 1, 2, cukup 2 aja. Kemudian kita ini di pojok ini, pojok bawah ini kita seret seperti ini ya. Kita tarik ke bawah seperti itu. Itu kalau sampai misalkan 20 masih bisa lah, 50 masih sanggup. Tapi kalau misalkan sampai 1000 sampai ke bawah ini, misalkan ini sampai 10.000 kita tarik ke bawah sampai pegel tangan kita ini, belum selesai ya, sampai capek, sampai ngantuk, sampai habis kopi 1 cangkir pun gak akan selesai. Caranya gampang ini teman-teman, kita klik 1 di sini bikinnya ya, dari sini ya, angka 1. Kemudian di sini kita blok, klik kanan, dari sini, dari menu home sini, kemudian dari fill ini pakai series ini ya. Series ini kita pilih yang kolom, karena ini pada di kolomnya ini. Dari angka 1 sampai misalkan berapa yang diinginkan, misalkan 10.000 ya. Nah, ini 10.000 kita klik oke. Ini sampai 10.000 ini teman-teman. Nah, ini kalau pakai cara yang pertama, kita tarik ke bawah itu ya, waduh, pegel tangannya ini. Nah, ini kalau mau langsung ke bawah, Ctrl N ya, Ctrl N, dia langsung ke bawah nih kan 10.000 nih. Nah, ini saya scroll aja capek, apalagi nyeret tadi, narik ke bawah ada, bisa pegel tangan ini. Ini berlaku juga kelipatannya ini. Kelipatan misalkan teman-teman
mau nulis kelipatan huruf ganjil ya, gasal ya, 1, 3, 5 itu caranya sama di sini. Kemudian pada menu home ini pilih file, pilih series, di sini kolom dari angka 1 misalkan kelipatan 2, jadi kelipatan 2 kan, jadi dari 1, 3 ini kan kelipatan 2. Oh maaf, ini kelipatannya di sini ya, kelipatan 2. Kemudian ini adalah sampai berapa value-nya, misalkan sampai 1000 aja dah, sampai 1000 huruf gasal ya, kita oke. Nah kan 1, 3, 5, 7, 9 ini sampai 1000 ini, sampai ke bawah ini bukan sampai 1099 ya, karena 1000 tidak kena. Ini bisa juga misalkan kelipatan 3, kelipatan 3 ya, kelipatan 3 sama caranya di sini. Kemudian series ini kolom 1 ini kelipatan 3 sampai misalkan 1000 juga. Nah ini kelipatan dari 1, kelipatan 3 ini 4. Atau mau kelipatan 5, misalkan dari angka 5 mau kelipatan 5, klik di sini. Ini mulai dari 5, kelipatannya ini 5, ini ke kolom dulu. Kemudian misalkan ini 1000 atau 10.000 kalau nggak percaya teman-teman, 10.000. Nah ini akan kelipatan 5, 10, 15, 20, 25 sampai, kita lihat cek ini berapa nih kalau nggak percaya kan, 10.000 ini, 10.000 kan, 10.000. Oke, ini kelipatan 10 bisa juga, kelipatan berapapun bisa. Caranya seperti itu ya. Kita kembali lagi ke sini, ini kita tengahkan ya, bercanda seperti ini namanya sudah. Kemudian ini sama ya, bisa kita copy sini. Kemudian ini jenis kelaminnya kita masukkan, laki-laki, Ratna perempuan, Sugeng laki-laki, Sutrisno laki-laki, Muhammad laki-laki, Iqbal laki-laki, Intan perempuan, Galang laki-laki, Nurul perempuan, Nurun perempuan, betul, laki-laki, Purnomo laki-laki, Rahmat laki-laki. Oke, jenis kelamin sudah. Kemudian mata pelajarannya ini saya kopikan aja. Ini dari sini saya kopikan ya, Ctrl C, kemudian saya paste di sini, Ctrl V. Oke. Kita sudah mempunyai data seperti ini ya. Ini saya ganti dulu ya, caranya seperti tadi itu. Yang pertama kita akan mencari jumlah di sini ya. Kita cari, caranya seperti ini. Setelah kita ketikkan angkanya ini, kita misalkan atas nama Dewi Sartika ini kita mau mengetahui jumlahnya berapa. Jadi kita blok di sini sampai sini, Kemudian kita klik pada auto sum. Sama ya, 376 auto sum. Kemudian yang Siti Fatimah sini auto sum. Seperti itu ya. Tapi kalau satu persatu ini nanti akan lama, bisa ini kita sekalian ya, jadi semuanya langsung. Nah, seperti ini kita auto sum kan, langsung kan. Oke, kita tambah kolom di bawah ini ya, ada rata-rata kelas, nilai tertinggi, nilai terendah. Kita ketik sini, ini kita tambahkan berapa huruf, berapa baris ya, 1, 2, 3 tambah 1 berarti kurang 2 baris. Kita insert row, nggak apa-apa ini nanti ya, kita
bikin dulu lah. Jadi setiap bikin tabel itu ada aja yang perlu kita rapikan. Seperti ini kan belum ada garisnya, ini yang ini belum ada garisnya. Caranya gampang aja, kita blok di sini, yang ke atas tadi kita garis lurus, yang ke samping garis titik-titik. Dah jadi kan. Nah, ini juga dia harus sabar ya. Seperti itu. Kemudian ini kita ketik aja dulu dah rata-rata kelas. Sini rata-rata kelas. Rata kelas. Kemudian nilai tertinggi. Yang bawah nilai terendah. Oke. Ada yang salah ya, ini kok sama nih. Oh, ini jenis fontnya 10, yang ini 12, makanya lebih. Kita pakai Verdana ya, Verdana. Kita samakan dulu. Untuk ganti jenis hurufnya atau jenis fontnya di sini ya. Tadi jenisnya Verdana, besarnya 10. Nah, jadi biar seragam, enak kalau seragam ini. Nah ini dari berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Dari 4 kolom kita jadikan 1 ya. Caranya gampang. 1, 2, 3, 4 dijadikan 1 kolom. Di sini marger, setelah kita blok kita marger di sini. Sama ini juga, sama ini juga kita marger and center. Nah, ini juga marger and center. Ini yang bawah ini kan, yang bawahnya dari siswa ini kan garis 2 nih ya. Kita bikin garis 2 dulu. Di bawahnya ini ada garis 2 ya, sampai ini. Klik kanan, format cell, ganti garis 2 sini. Oke kan. Kemudian ini ada yang dipotong nih, mulai dari jumlah ini dipotong. Mulai jumlah ini dipotong dari sana habis ini ya. Caranya dari mana, misalkan ini. Kita blok, klik kanan, format cell. Nah, yang ini kan mau dibuang nih, samping kita buang. Kemudian yang bawah ini kita buang. Kemudian yang ini juga kita buang. Ini buang. Yang atas ini tetap ya. Kemudian yang ini kita ganti yang garis 2 seperti ini. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Ini hilang. Oh, ini tadi kelebihan ya. Kalau kelebihan seperti ini, klik aja di sini, kita masuk sel lagi, dia akan kembali ke awal. Kita kurangi ya, ini sampai sini aja. Nah, kemudian merger lagi seperti ini. Ini garisnya hilang, kita kasih aja. Atau oke, kita kasih aja dari sini dah. Ini ya, garis ini. Oke, udah jadi. Oke, untuk tabelnya, untuk nilainya, kemudian jumlahnya ini sudah kita bikin. Nanti kita mau menghitung apa dulu ya. Ini juga kita kuningkan biar sama nih. Kita contoh dari tabel ini aja. Nyari jumlah tadi kan udah bisa kan. Untuk mungkin selanjutnya nanti kita bikin mencari rata-rata, ranking, predikat, keterangan, rata-rata kelas, nilai tertinggi, nilai terendah. Nanti saya jelaskan bagaimana untuk mencari nilainya. Ini cukup mudah teman-teman. Nanti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi tutorialnya. Sebelumnya sudah sampai mencari jumlah dari masing-masing siswa ini, dari daftar nilai ini. Kemudian kita akan mencari rata-rata
untuk nilai masing-masing siswa. Misalkan Dewi Sartika ini rata-ratanya nilai berapa. Ini jumlahnya udah kita cari ya di sini. Untuk mencari jumlahnya saya ingatkan pakai sum ya, pakai perintah sum sini, auto sum, nanti ketemu. Saya ulang, misalkan ini dari sini atau sum sini kan ketemu ini jumlahnya. Ini tinggal tarik ke bawah aja. Kemudian untuk mencari rata-ratanya kita pakai perintah average ya. Jadi kita dari tabsnya ini ke formula, kemudian kita tempatkan pada sel ini, kita mencari rata-rata nilainya Dewi Sartika ini ya. Sini pilih average ini ya. Mulai dari mana? Ini kan yang keblok kan mulai dari matematika sampai jumlah ya. Seharusnya matematika sampai IPS. Jadi pencet pada keyboard shift, klik pada yang kolom IPS ini. Jadi dari mata pelajaran ini aja yang kita cari rata-ratanya. Kalau sudah, kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian untuk siswa berikutnya kita tinggal narik aja, tempatkan setelah kursornya ada tanda plus ini, kita klik, kita tarik ke bawah, kita lepaskan dah. Ini kan tidak rata ya, ada yang 90, ada yang 86,4 nih. Supaya enak, lebih bagus, kita kembali ke home, pakai digitnya ini, 2 digit di belakang koma. Nah, seperti ini. Jadi 86,40, 80,60, yang 90,00. Jadi bisa biar rata gitu. Oke, setelah mencari rata-rata masing-masing, jadi ini adalah nilai rata-rata masing-masing siswa. Bagaimana kita untuk mencari rata-rata dari mata pelajaran? Misalkan mata pelajaran matematika ini dari 15 siswa ini rata-ratanya berapa gitu. Jadi sama caranya, kita klik tempatkan di sini, selnya di sini, kemudian pada perintah pada tabs formula kita cari average ini. Jadi Dewi Sartika sampai Rahmat Rahim ini. Sudah, kita enter. Ketemu kan? Kita pakai 2 digit. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS tinggal tarik ke kanan aja. Kita klik, setelah ada tanda panah plus ini kita tarik ke kanan. Oke, udah ketemu ya rata-rata kelasnya. Ini rata-rata masing-masing siswa, ini rata-rata mata pelajarannya. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi, misalkan pelajaran matematika, siapa sih yang mendapat nilai tertinggi itu? Nilai tertingginya berapa sih nilai mata pelajaran matematika ini? Caranya tempatkan pada sini, pada sel ini, kemudian kembali ke formula, pilih yang max, yang nilai tertinggi. Nah, bukan sampai 79 ini ya, tapi sampai sini aja. Kita pada keyboard pencet shift, klik di sini. Nah, kemudian enter. Jadi untuk mata pelajaran matematika nilai tertingginya yaitu 96. Kemudian nilai terendah dari pelajaran matematika ini, nilai terendahnya berapa? Caranya sama ya, pergi ke formula, ke auto sum-nya ini, pilih yang min. Nah, minimal sampai ke Rahman Rahim sini, kemudian kita enter. Nah, ketemu. Jadi nilai minimumnya yaitu 50. Oke, untuk mata pelajaran ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, tinggal kita blok sini. Jadi untuk menarik ini bisa langsung 2 ya. Tadi kan satu-satu ini bisa, atau langsung 2 ini bisa. Kita klik, kita tarik ke kanan. Nah, ketemu. Jadi misalkan ini bahasa Inggris nilai tertingginya 99, nilai terendahnya 67. Untuk pelajaran ini IPS tertingginya 98, terendahnya 55. Jadi seperti itu ya. Sudah ketemu untuk rata-rata kelas, nilai tertinggi, nilai terendah sudah ketemu sama nilai rata-rata. Kemudian untuk mencari ranking, misalkan ini ada 15 siswa.
kita mau mencari ranking 1, 2, 3 sampai ranking ke 15. Caranya gampang. Jadi misalkan ini Dewi Sartika ini kita tempatkan di sini. Kemudian kita pakai perintah rank sama dengan rank. Nah, ini ya, double klik di sini, di rank ini double klik. Kemudian kita pakai nomornya mana? Kita pakai rata-rata ini aja ya. Kemudian titik koma, terus refnya mana acuannya, semuanya ini berarti ya. Nah, dari sini ke sini, kemudian kita enter. Jadi Dewi Sartika ini adalah menempati ranking ke-6. Nah, untuk berikutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Apakah ini benar? Kita cek. Nah, ini. Kemudian yang kedua dia ke sini, nggak dapat ya, loh. Jadi gimana supaya dia beku di sini? Oke, saya ulang. Contohnya gini, caranya gini, pakai rank, double klik, kemudian nomornya ini kita pakai yang baris pertama ini, titik koma ini ya, ngikutin ini titik koma, refnya ini, supaya ini beku pada keyboard pencet F4. Nah, dia akan terkunci ya, L nya terkunci, baris kolomnya terkunci semua. Setelah itu tutup kurung baru enter. Ini kalau kita tarik ke bawah dia akan beku yang sebelah sininya ya. Kita tarik ke bawah, nah seperti ini. Nah, dia tetap di sini ya. Nah, yang merah ini tetap di sini. Nah, jadi ranking satunya siapa? Ternyata ranking satunya yaitu Purnomo Suko. Ranking 2-nya Galang Setiadi, seperti itu ya. Jadi ranking 1, 2, 3 sampai ranking ke 15 seperti ini. Oke, cukup mudah kan? Jadi tadi kita sudah belajar membuat nilai rata-rata masing-masing siswa, rata-rata mata pelajaran, kemudian mencari nilai tertinggi, nilai terendah, sama ranking dari siswa ini. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk nilai huruf, keterangan, predikat, dan seterusnya. Nanti kita pakai ini ya, pakai bantuan tabel ini. Nanti kita lanjut untuk tutorial berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita mencari nilai dalam bentuk huruf. Kemudian cari predikat sama keterangannya nih. Keterangannya maksudnya ini lulus atau gagal. Jadi jika kurang dari 70, nilai ini kurang dari 70, dia akan gagal. Kemudian jika lebih dari 70 dia akan lulus. Predikat di sini nanti ini ya, predikatnya ini apa ini, misalkan ini hurufnya nanti, misalkan huruf dapat A nilai 95 sampai 100, dia predikatnya sangat memuaskan. Kemudian misalkan C cukup, jika E ya harus mengulang, atau di keterangan nanti dia gagal gitu. Jadi kita cari dulu nilai hurufnya dulu ya. Nilai hurufnya ini kita pakai bantuan tabel di sebelah ini ya. Jadi kita pakai perintah if. Kita coba ya, sama dengan if dalam kurung logical testnya tuh gini, misalkan ini nilai rata-ratanya ini, berarti L6. Jika nilai rata-rata ini kurang dari 60, maka nilainya ini titik koma ya, pakai titik koma, karena ada yang Excel itu ada yang koma, ada yang titik koma. Jadi atau titik 2 kita ikuti yang di sini aja. Ini kan ada titik koma,
titik koma. Value if true-nya apa? Jadi jika nilai ini kurang dari 60, maka pakai huruf E, maka dia nilainya E. Kita ketik E pakai tanda petik double ya. Kemudian titik koma lagi. Jika, kembali pakai logika jika ya, jika nilai L6 ini, kembali ke sini, kita klik di sini, jika L6 ini kurang dari, jadi nilai 60 sampai 74 ini nilai D, jadi 60 sampai 74 ini kan kurang dari 75, jadi jika nilai ini rata-rata ini kurang dari 75 ya, kurang dari 75, maka dia nilainya D, kemudian titik koma lagi. If jika buka kurung L6 lagi, jika L6 lagi kurang dari 85, maka nilainya C ya, pakai tanda petik 2, nilainya C. Titik koma lagi. If lagi jika nilai L6, nilai L, saya ketik aja ya, L6 kurang dari, jadi bisa pakai ketik atau pakai klik di sini ya, klik di sini nantinya muncul L6 juga nanti. Tadi sampai mana? Kurang dari 85 sudah ya, nilainya C. Jika kurang dari 95, kurang dari 95, titik koma, nilainya B ya, kurang dari 95 berarti di sini ya, dia nilainya B, nilainya pakai titik tanda petik double, nilainya B. Terus setelah ini titik koma, jika semua ini salah, jadi ini logika di sini, logika tesnya di sini salah, maka nilainya A. Seperti itu ya caranya. Kemudian tutup kurungnya sesuai jumlahnya, buka kurungnya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini tutup kurungnya 4 juga. 1, 2, 3, 4. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. Kita tengahkan aja. Jadi ini kita cek ya, 86,4 itu di mana? Sini ya. Nah, berarti nilainya B ya. Nah, seperti itu. Untuk siswa berikutnya tinggal tarik aja nih, kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Udah jadi ini. Satu lagi ya. Nah, udah jadi. Jadi untuk ini nilainya B, C, C, B, E, B. Kemudian predikatnya nih, predikatnya itu sama logikanya, kita pakai perintah if. Logikanya, cara berpikir kita sama, yaitu jika kurang dari 60 maka dia harus mengulang, atau nilainya ini mengulang, nanti secara otomatis nanti ya. Jadi kita bikin otomatis saja. Kemudian misalkan nilai A dia sangat memuaskan gitu ya. Oke, kita coba, kita pakai perintah if sama dengan if, buka kurung, logikal tesnya ini ya, nilai rata-ratanya ini ya, nilai rata-rata ini sama, pakai ring ini, nilai rata-ratanya ini. Kemudian titik koma, value if true-nya jika L6 ini kurang dari 60, maka value true-nya dinyatakan mengulang ya, kurang dari 60 ini ya, kurang dari 60 dinyatakan mengulang. Ini kita bisa ketik langsung ini, mengulang T2 gini ya, atau kita bisa langsung klik di sini, jadi ketika ini nanti dirubah, dia akan berubah. Tapi kalau ini sudah diyakinkan, misalkan E mengulang, D kurang, C cukup, dengan kata ini kita ketikkan langsung di sini. Kemudian titik koma lagi, sama-sama kita membuat yang nilai huruf ini. If lagi, jika
jika logical testnya L6, jika L6 ini kurang dari ini ya, kurang dari 75 ya, kurang dari 75, maka nilainya kurang ya, predikatnya kurang, pakai titik, pakai tanda petik double, kurang. Kemudian titik 2 lagi, titik koma maksud saya, if lagi, if buka kurung L6 kurang dari 75, sekarang kurang dari 85 nih ya, kurang dari 85, maka nilainya predikatnya cukup. Titik koma lagi, if lagi, buka kurung L6, jika L6, maksudnya L6 ini ya, sel L6 ya, L6 ini ya, kolom L barisnya 6, L6 kurang dari 95, maka value if true nya memuaskan. Ini harus pakai tanda double petik ya, double gini, kalau enggak ini nanti error nanti. Titik koma lagi, if lagi, maaf, karena ini sudah habis. Jika ini hasilnya ini value if false nya, jika semua pernyataan di atas itu salah, maka predikatnya yaitu sangat memuaskan, langsung ya, sama ketika kita bikin huruf tadi ya, sangat memuaskan. Koma apa itu, tanda tutup kurungnya sejumlah, tanda bukanya 1 2 3 4, 1 2 3 4, enter. Nah, oke, ini sudah kita ketahui untuk Dewi Sartika. Untuk nama siswa Dewi Sartika ini dengan huruf dia mendapat nilai B, kemudian predikatnya memuaskan. Bentar ya, ini saya tengahkan dulu nih. Jadi predikatnya sangat memuaskan, ini juga saya tengahkan. Nah, seperti ini. Untuk nama berikutnya, siswa berikutnya tinggal sama, kita tarik ke bawah aja. Nah, ya kan? Kita cek nanti ya, sama enggak nih, misalkan ini ya, Nazira Intan ini nilainya 86,8086, berarti di sini ya nilainya dia B, dia memuaskan, sama ya, memuaskan. Ini otomatis ya, ketika angka nilai di sini nanti berubah, otomatis ini juga berubah, ini rata-ratanya berubah, rankingnya berubah, huruf ini nilai hurufnya berubah, predikatnya juga berubah. Tinggal kita mengerjakan yang keterangan ini. Keterangannya ini gagal atau lulus. Jadi ketika dia gagal dia harus mengulang, kalau lulus dia lanjut gitu ya. Oke, kita sama pakai perintah if, sama dengan if jika logical testnya ya, jika nilai rata-ratanya ini ketutup ya, ini ya, ini jika kurang 70 dia gagal, jika L6 ini kurang dari 70 maka dia gagal, titik koma. Jika salah artinya di atas 70 dia dinyatakan lulus. Logikanya seperti itu ya, cukup mudah kan, tutup kurungnya 1 aja. Nah, oke, kita tengahkan ya, sip, tengah, tinggal seret aja, tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi dah.
ya kan. Ketika memuaskan cukup ini kan masih dia berapa tuh, di atas 70 kan dia lulus. Ketika dia di bawah 70, ini kan di bawah 70 nih kan, 56 ini di bawah 70 dia gagal, harus mengulang gitu ya. Terus ini lagi, ini nilainya 69,80 tapi masih di bawah 70 kan, maka dia gagal dan harus mengulang gitu ya. Sebentar, ini saya cek dulu. Oke, ini saya bagi dulu ya. Tadi ada kesalahan, bukan kesalahan sih, kita ketika di sini harus mengulang, dia kan tadi kan nilainya kurang dari 70, kayaknya nggak match ini, nggak match. Jadi ketika gagal ini kurang dari 60, di atas 60 atau sampai 60 dia lulus ya. Jadi dia lulus dan tidak perlu mengulang. Jadi ini kita bagi dulu di sininya. Maaf, kita hapus saja dulu. Kita hapus. Kita pakai perintah if. Jika logical testnya ini nilainya ini kurang dari 60, kurang dari 60 ya, bukan 70 ya, maka titik 2 dia gagal ya, gagal pakai huruf besar, gagal biar kelihatan. Dan jika salah, jika pernyataan itu salah, maka lulus. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, oke, kenapa di sini tadi gagal? Seharusnya tidak mengulang ya, karena sudah yang kata-kata mengulang ini biar sama ini dengan gagal ini, maka saya bikin kurang dari 60 ini ya. Dia harus mengulang. Yang ini tadi masih ini ya, 69,8, ini masih di atas 60. Jadi yang di atas 60 dia masih lulus. Di atas 60 dia lulus, walaupun predikatnya ini kurang, tapi dia masih lulus. Tapi ketika nilainya E, maka otomatis dia akan gagal dan harus mengulang. Seperti itu logikanya ya. Oke, jika masih bingung nanti bisa diulang lagi. Kita ada yang ketinggalan tadi, ini kita mencari jumlah dari siswa ya. Misalkan ini kalau 15 kan enak aja nih, tapi ketika ini sudah jumlah siswa misalkan atau mahasiswanya ini sampai ratusan, ini kan harus menghitung satu-satu kan capek ya. Jadi caranya seperti ini. Jumlah laki-laki ini kita pakai perintah countif, sama dengan countif. Ranknya mana? Ranknya ini ya, dari sini ke sini, kemudian titik koma. Nah, kriterianya apa? Laki-laki kita pakai simbol L ya, laki-laki pakai simbol L, tutup kurung. Nah, maka jumlah laki-lakinya 10, jumlah perempuannya berapa? Nah, sama ini ya, saya ketikkan biar sama, biar hafal. If double klik di sini, ranknya ini sampai ini, kemudian perempuan simbolnya P. Nah kan ini otomatis ya, ketika ini berubah, di sini ada kata berubah, ini juga akan berubah. Ini kan laki-laki 10 sama perempuannya 5 ya. Kita cek, misalkan nih, ketika kita cek ada kesalahan penulisan di sini, misalkan ini Ratna Dwi Asti ini kan seharusnya perempuan ya, bukan laki-laki ya. Kita ganti P, maka ini di sini akan berubah otomatis. Kita ganti P, nah kan dia akan berubah otomatis. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi satu-satu, akan capek. Untuk daftar nilai siswa kelas, bagaimana kita mencarinya sudah selesai ya, sudah cukup ini. Mulai dari jumlah dari siswa, dari murid, kemudian nilai rata-rata dari nilai siswa,
rankingnya juga sudah ketahuan ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 ketahuan. Kemudian bagaimana membuat huruf ini, nah dengan nilai huruf sudah bisa juga. Predikatnya, bikin predikat sama keterangan lulus gagalnya sudah pakai tabel pembantu ini. Sama mencari nilai rata-rata kelas, nilai tertinggi dan nilai terendah, sampai jumlah siswa laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa. Untuk teman-teman yang bingung, nanti ini saya sertakan file ini di deskripsi, linknya nanti atau komen nanti saya kirimkan, supaya untuk bisa untuk pembelajaran ya, pembelajaran untuk latihan. Ketika bingung nanti bisa melihat, oh ini tadi rumusnya apa sih, nah bisa contoh di sini ya. Nah seperti itu. Kemudian ini rumusnya apa, dia akan jadi bisa untuk referensi ya. File ini nanti saya berikan, silahkan di download, silahkan di komentar, nanti saya kasihkan nanti. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar yang lainnya. Oke, kita lanjut tutorial berikutnya, yaitu cara membuat tabel operasi matematika. Seperti biasanya kita buka dulu programnya, MS Excel. Jadi di program, kalau salah satu kelebihan program Excel itu bisa membuat atau menghitung operasi matematika tentunya ya. Perhitungan matematika, operasi matematika itu ada 4, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Jadi 4 operasi matematika ini nanti kita pelajari, yaitu membuat tabel operasi matematika. Oke, contohnya seperti ini ya. Nanti kita bikin, ini saya copy dulu sebagai acuan contohnya ya. Ini saya hapus dulu, nanti kita bisa membuat tabel perhitungan ya. Kita ketikkan dulu judul tabelnya. Dengan operasi matematika ini, ketika kita mau mengalihkan, menjumlahkan, atau membagi, atau bahkan substitusi antara perkalian dan penjumlahan, atau pembagian dengan pengurangan dan disubstitusi, itu sangat mudah nanti ya. Jadi kita cukup membuat satu rumus, bisa kita gunakan untuk beribu-ribu penjumlahan atau perkalian ya. Kalau kita pakai kalkulator kan, misalkan ada penjumlahan atau perkalian sampai ratusan kan capek yang menghitungnya. Tapi dengan adanya program Excel ini cukup sekali bikin rumusnya, tinggal kita copy ya, nanti kita copy paste. Kita buat dulu tabelnya, judul tabelnya, tabel perhitungan. Yang pertama ini nomor, kemudian kolom kedua yaitu nilai K ya, nilai K, kemudian nilai L dan nilai M. Ini sebagai contoh aja nih ya. Kemudian di sini ada rumus, di bawahnya perkalian K. Kalau perkalian di Excel itu pakai tanda bintang ya, K kali L. Kemudian yang kedua, kemudian kolom K dibagi kolom L, kemudian K ditambah L. Kita kasih spasi biar lebih jelas. Kemudian K dikurangi L, dan rumus substitusi yaitu K dikalikan L, kemudian hasilnya ditambahkan dengan M. Jadi kalau di operasi matematika, kalau sudah ada tanda kurung berarti ini harus dikerjakan terlebih dahulu ya.
Dan jika tidak ada tanda kurung, misalkan contohnya seperti ini, misalkan K ditambah L dikali M. Jadi ketika tidak ada kurung, dalam kurung ini kan enak, kalau sudah di dalam kurung berarti yang operasi yang kita kerjakan dulu yang K kali L. Kalau seperti ini yang mana dulu, kan nggak tahu. Jadi di dalam rumus matematika itu ketentuannya, jika ada perkalian seperti ini atau penjumlahan pengurangan, yang pertama yang kita selesaikan yaitu perkalian dan pembagian. Jadi hal seperti ini kita selesaikan perkalian dulu ya, tingkatannya dari perkalian atau pembagian, di bawahnya yaitu pengurangan dan penjumlahan. Jadi kalau ada seperti ini yang kita selesaikan yang L kali M dulu, hasilnya nanti kita jumlahkan dengan yang K, seperti itu ya. Oke, seperti biasa, biar tambah pintar membuat tabel, kita latihan, harus sering-sering latihan biar ahli ya, biar paham. Nah, seperti ini judul tabelnya. Ini mau ditengahkan pakai ini middle, kemudian ini kita jadikan satu pakai merge and center, kemudian ini juga merge and center. Kemudian kita tengahkan ya, ini kita tengahkan, ini juga kita tengahkan. Oke. Kemudian kita masukkan nomornya sini, nomor urutnya 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Kemudian kita masukkan berapa nih, 29, 33, 45, 67, 89, 43, 54, sembarang aja ya, sebagai contoh aja ini. Kemudian untuk nilai L 19, 85, 21, 37, 46, 98, 26. Astagfirullahaladzim, maaf. 26, 72. Oke, sembarang aja ya, acak aja ya nih ya. Nilai M nya ini oke, kita tengahkan ya ini ya, kita tengahkan semua, nanti hasilnya kita tengahkan. Oh, ketinggalan satu. Oke, kita bikin dulu, ini kita perlebar sedikit. Nah, kita bikin dulu garisnya. Saya itu kalau bikin tabel itu nggak tahu kenapa ya, senang ini yang bagian luar ini pakai garis 2, bagian luar outline-nya nih garis 2, kemudian yang tengah ini pakai garis 1, dan yang horizontal ini saya suka yang pakai ini. Nah, jadi biar ada bedanya ya, pertegas gitu. Kalau cuma garis 1 seperti ini saya kurang tertarik, kurang menarik dilihat juga. Ini saya garis ini, yang ini bawah ini saya garis 2. Nah, jadinya seperti ini ya. Terus ini kita tebalin. Nah, ini kita tebalin, fontnya kita naikkan 12 saja sudah cukup. Oke, untuk pertama saya pakai penjumlahan pengurangan dulu ya. Pengurangan tuh seperti ini. Jadi kalau bikin rumus di Excel itu pertama kita harus pakai tanda sama dengan. Di keyboard silahkan ketikkan tanda sama dengan. Kemudian kolom mana ini? Misalkan ini kolom L ditambah L ya. Kolom K, kolom K maksud saya. Kolom K ini nilai K ini ditambah, jadi ditambah itu pencet shift baru tanda plus. Kalau shiftnya nggak
tombol, jadi nanti sama dengan nanti hasilnya akan seperti ini. Di keyboard itu kan ada tanda plus sama-sama dengan di atas. Kalau di atas itu berarti kita harus pakai shift. Nah, pakai shift. Kemudian L nya, nilai L nya ini 19. Kita enter aja. Jadi ini rumusnya seperti ini ya. Yang kita ketikkan bisa dilihat di bar di sini. Di bar di sini ya. Ini muncul sum ini, yaitu rumusnya. Apakah bisa pakai, kalau jumlah ini bisa pakai sum, tapi saya kira kalau cuma dua ini cukup pakai rumus ini tadi ya, sama dengan kolom mana, kolom K ini ditambah pakai shift sama plus ya, sama L ini. Nah, oke. Seperti yang saya bilang tadi, cukup kita ngetikkan satu aja seperti ini tadi, kita tinggal seret aja ke bawah. Nah, akan jadi ini. Ini nanti kita betulkan, nggak apa-apa, ini gampang aja nanti. Format cell ini seperti itu. Untuk kemudian pengurangan sama aja, K dikurangi L sama dengan K, mana K dikurangi L. Nah, seperti ini. Tinggal kita seret aja ini. Nah, seperti itu ya. Kenapa ini hasilnya min? Ya jelas min dong, yang ini kan lebih banyak ini. Jadi ketika nilai ini dikurangi nilai ini pasti hasilnya min. Sampai di sini ya. Di sini cukup jelas saya kira. Untuk pengurangan dan penjumlahan. Untuk perkalian seperti apa? Sama aja rumusnya, kita bikin sama dengan, kemudian kolom K nya kita klik, dikali pakai shift dan tanda bintang. Tanda bintang itu di atas angka 8. Kalau kita mau ngetik angka 8, kita tidak perlu mencet shift, tapi ketika mau ngetikkan tanda bintang maka shift di keyboard harus kita pencet. Kemudian K nya ini, dan enter aja. Nah, 29 kali 19 hasilnya 551. Bisa dicek pakai kalkulator. Insyaallah betul, insyaallah. Dan saya tidak perlu ngecek lagi. Untuk pembagiannya sama dengan K dibagi itu tanda miring aja kan, tanda slash ya, dibagi L, nilai L. Ini kita enter aja. Nah, ya kita seret ke bawah aja. Ini kan 1,52 banyak nih di belakang komanya. Untuk mengaturnya kita blok aja di sini, kemudian ke sini. Ini untuk nambahnya, ini untuk nguranginya. Mau berapa di belakang koma? Lazimnya yaitu 2 di belakang koma, 2 digit di belakang koma. Kemudian kalau rumus substitusi sama aja sih, sama dengan kita selesaikan dulu yang perkaliannya ya, kasih tanda kurung, kolom K dikali kolom L tutup kurung ditambah kolom M, nilai M ini, di enter. Jadi dah, tinggal seret ke bawah, selesai. Ini kita hapus saja, ini kita rapikan biar tambah cantik. Nah, biar tambah enak dipandang, kita kasih warna-warni. Nah, seperti itu. Oke, cukup mudah kan? Cukup mudah. Nah, gitu kan? Ya, tabel perhitungan sudah kita buat. Kalau kita ke kalkulator kan lama ini. Ini kalau baru 10 ya, 10 baris. Biasanya kalau kita mau hitung sampai ratusan baris atau ribuan, kalau pakai kalkulator kan capek. Tapi kalau pakai Excel ini enak, kita mulai operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, pakai substitusi atau campuran yang lainnya tetap bisa kita
gunakan pakai MS Excel. Nanti kita lanjut untuk tutorial yang lainnya ya. Oke, kita lanjut lagi tutorialnya. Kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat laporan gaji karyawan. Jadi di sini ada contoh, kita akan membuat laporan gaji karyawan. Yang pertama seperti biasa, buka dulu program MS Excel-nya. Setelah itu kita bikin judulnya dulu, judul tabelnya dulu, laporan gaji karyawan. Oke, misalkan ini PT Tata Gemilang. Kemudian yang kolom pertama kita tuliskan nomornya, kemudian ini nama karyawan, kemudian jabatannya, jabatan, terus gaji pokok. Kemudian di kolom berikutnya tunjangan, kemudian pajak, kemudian terima bersih. Oke, kita rapikan dulu kolom-kolomnya ini. Nah, setelah itu kita ketikkan nomornya di sini, nomor 1 sampai nomor 10. Kita blok 2 ini, kita seret, kita tarik ke bawah sampai ini muncul 10, karena kita cuma bikin 10 nomor aja. Yang pertama Ardian Sah, kemudian Hendrik, kemudian Yuni, Mimi, Lukman, Muksid, Aldi, Naya, Soekardi, Hendra. Kemudian jabatannya di sini pimpinan, marketing, sekretaris, keuangan, admin, programmer, teknisi, kepala bagian, security. Gaji pokok untuk pimpinan masa 3.500.000, kurang ya, 25 juta. Gaji pimpinan 25 juta, kemudian marketing 5 juta, sekretaris 5 juta, keuangan 5 juta, analis 7 juta juga ya. Ini perkiraan aja ini biar kelihatan angkanya kita beri ini ya, koma ya, jadi 25 juta biar enak kita. Kemudian untuk tunjangannya kita masukkan 15% ya. Kita tulis caranya seperti ini. Kalau ini 15%, tunjangannya seperti ini, sama dengan, jadi kolom ini dikalikan 15%. Nah, tunjangannya ini ya, ini tinggal tarik aja ke bawah,
Jadi itu salah satu keunggulan dari Excel, itu cukup sekali rumus saja, kemudian kita copy paste atau kita seret aja, kita tarik. Kemudian pajak PPh nya ini 5%. 5% caranya seperti ini, sama dengan ini gaji pokok dikalikan 5% ya, 5% seperti itu tulisnya ya. Kita enter aja, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk gaji bersihnya otomatis terima bersihnya yaitu sama dengan gaji pokok ini, kemudian ditambah tunjangannya, kemudian dikurangi pajaknya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi total bersihnya 27.500.000, tinggal tarik ke bawah. Jadi oke, itu laporan gaji karyawan, cukup mudah bikinnya. Kemudian tinggal kita rapikan aja ini kita rapikan, kemudian ini kita naikkan fontnya jadi 12, kita bold, kemudian ini kita bikin tabelnya seperti biasanya, format cell, bagian luar garis 2 ini, bagian dalam. Nah, seperti itu. Oh, maaf, untuk yang horizontal kita pakai titik-titik. Nah, ini saya lebarkan, kemudian ini saya middle, tengah, saya bold, ini juga saya tengahkan. Nah, seperti ini. Ini yang bawahnya ini saya kasih garis double. Nah, udah. Oke, udah jadi ya. Cukup mudah untuk bikin tabelnya. Nah, ini bisa kita kasih warna sesuai dengan kreatif kita. Aduh, kucingnya itu ngapain tuh, kucingnya itu ikut-ikutan. Seperti ini bisa. Oke, ya, seperti ini udah jadi ya. Jangan lupa disimpan caranya, file, save. Kalau belum dikasih nama, biasanya dia muncul minta namanya ya, di folder mana kasih nama. Tapi kalau sudah pernah dikasih nama seperti ini, dikasih nama, dia tidak akan lagi seperti itu ya. Oke, untuk cara pembuatan laporan gaji karyawan sudah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi untuk tutorial-tutorial yang lainnya.